sejahtera buat kita semua. Salam jumpa dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tiada hari terlewatkan tanpa kasih Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Terimalah doa kami ini Bapa yang kami persembahkan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, nats kita pada pagi hari ini diambil dari Kitab Mazmur 33 ayat 6, demikian firman Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh napas dari mulutnya segala tentaranya. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur 33 ini adalah nyanyian pemazmur kepada Tuhan. Pujian kepada firman yang berkuasa. Pujian pemazmur memberitakan kuasa firman Allah dan seluruh ciptaan Allah berpusat kepada Tuhan dan berada di bawah kendali Tuhan. Dalam nats ini, pemazmur memberitakan Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya hanya dengan firman-Nya. Allah mengatur ciptaannya dengan teratur. Allah mengatur sumber air, mengatur musim dingin, musim panas, musim hujan, dan musim kering, musim semi dan gugur, musim menanam dan menuai. Semua ciptaan Tuhan di bawah pengaturannya, sehingga segala yang diciptakan bisa hidup berbahagia. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, Daud mengagungkan Tuhan, mengungkapkan rasa kagumnya pada Tuhan. Dia sangat dekat dan cukup mengenal siapa Tuhan itu dalam hidupnya. Dia merasakan bahwa Tuhan sangat peduli pada hidupnya. Dan inilah yang mendorong Daud menyuarakan puji-pujian bagi Tuhan untuk memuliakannya. Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan oleh napasnya dari mulutnya segala tentaranya. Inilah yang menunjukkan bahwa firman dan napas Tuhan sangat berkuasa. Perkataan adalah kekuatan, kata orang Batak. Semua perkataan punya kuasa. Karena itu tidak asal omong, karena ada kuasanya. Karena seringnya seorang anak disebut orang tuanya bodoh, atau dalam bahasa Batak dikatakan oto, si anak sungguh menjadi bodoh atau oto setelah dewasa. Karena seringnya seorang anak disebut orang tuanya pemalu, si anak menjadi pemalu sampai telah dewasa. Jika sering orang tuanya mengatakan kepada anaknya, awas setan, awas hantu, maka si anak menjadi penakut sampai dewasa. Tetapi sebaliknya, walaupun sebenarnya si anak penakut, tetapi jika dikatakan aku berani,
dia akan pemberani. Demikianlah pemahaman nenek moyang kita dahulu. Tetapi setelah zaman kekristenan atau setelah dalam kekristenan, perkataan yang punya kuasa hanya firman Tuhan saja. Perkataan manusia tidak ada kuasanya. Yang berkuasa adalah firman Tuhan. Kita mendengar bahwa melalui firman Tuhanlah semuanya dijadikan. Kuasa firman Tuhan sangat dahsyat. Melalui firman Tuhan, angin topan berhenti. Dengan firman Tuhan, banyak orang yang sakit disembuhkan Tuhan Yesus. Hanya melalui firman-Nya, Yesus menghidupkan beberapa orang mati. Saudara yang terkasih dalam nama Kristus, bukan hanya menjadikan firman Tuhan berkuasa. Firman Tuhan itu kuat dan hidup, lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, seperti yang tertulis dalam Ibrani 4 ayat 12. Ini menunjukkan melalui kuasa firman-Nya bisa dihukum memisahkan jiwa dan roh. Karena itu, saudara yang kekasih, kita harus lebih takut kepada Tuhan. Sebab dengan firman-Nya kita dijadikan, kita dibutuhi, serta memelihara kita. Dan bukan hanya itu saja, kita harus lebih takut atas firman Tuhan karena berkuasa menghukum kita semua. Dan ada juga kabar baik bagi kita. Jika kita taat dan tunduk kepada pemilik firman itu, perkataan kita pun menjadi berkuasa. Bagi orang yang rela membawakan kabar baik atau berita Injil, akan diberikan kuasa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, seperti firman yang tertulis dalam Markus 16 ayat 17 sampai ayat 18. Dan kita lihat juga Rasul Paulus dan Rasul Petrus bisa menghidupkan orang mati hanya dengan perkataan, dalam nama Yesus bangkitlah. Maka orang mati itu bisa hidup kembali. Karena itu, saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, mari kita akrab dengan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mari kita buat sebagai kebutuhan hidup kita. Karena firman Tuhan itu adalah kehidupan kita. Seperti yang dikatakan Yesus pada Matius 4:4, bukan hanya roti yang menjadi makanan, tetapi adalah firman Tuhan yang keluar dari mulutnya. Karena itu, saudara yang kekasih dalam nama Kristus, mari kita semakin mendekatkan diri, menekuni firman Tuhan, dan juga anak-anak kita dan keluarga kita arahkan supaya mereka dekat kepada Tuhan dan menuruti firman Tuhan, dan juga membuat firman itu sebagai suluh dalam hidupnya, membuat firman itu menjadi makanan rohaninya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan juga berkuasa dalam perkataan kita, melakukan yang baik dan menjauhkan yang jahat. Kebesaran dan kuasa Tuhan dalam penciptaan alam semesta mendorong kita semakin kuat dan teguh percaya kepadanya, serta setia bersyukur, mengagungkan dan memuliakan namanya.
Dalam rasa syukur itulah kita mengelola bumi dan air menjadi berkat bagi semua orang. Bersyukurlah kita atas kebesaran dan kuasa firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya yang menjadi kehidupan kita. Marilah kita meneladani pemazmur Daud yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas kebesaran dan kuasa firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu atas lapaan firman-Mu yang menguatkan kami untuk menjalani hari-hari hidup kami. Berkatilah kami Tuhan panjang hidup kami. Berkati kami dalam aktivitas kami sehari-hari. Berkatilah firman-Mu yang kami dengar. Berkati semua keluarga orang Kristen agar mereka tetap hidup dalam firman Tuhan. Berkatilah semua saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Engkaulah yang memberikan kesembuhan dan Engkaulah yang menghibur orang yang dalam penderitaan. Pada tangan-Mu Tuhan kami serahkan hidup kami pada hari ini. Engkaulah yang menjaga kami, Engkau memberkati kami dalam pekerjaan kami. Engkau yang selalu kami agar kami bersih dari mara bahaya.